pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan adakan perkenalan dulu ya. Sebelum saya memperkenalkan kampus STTBI Purworejo ini kepada saudara, saya berharap saudara memperkenalkan terlebih dahulu diri saudara masing-masing. Ya, dari yang baru maupun yang agak baru dan yang sudah nggak baru, ya, yang nggak baru yang silakan nggak baru. Ya, yang mahasiswa calon mahasiswa baru, kami silakan mulai dari depan terlebih dahulu, dari sebelah kanan saya. Kalau dari saudara kiri, tapi sebelah kanan saya. Silakan bagi berdiri, memperkenalkan namanya, tempatnya dari mana, usianya berapa. Ya, silakan. Asal dari Nias Selatan. Berjumlah di gereja apa di sana? GBI. Siapa Pak Pendeta? Pak Firdaus. Oke, terima kasih. Oke, untuk namanya siapa? Ada tadi. Oh, nama panggilnya Rocky ya, tapi namanya Rafael Paul ya. Oke, yang berikutnya. Salam, selamat pagi kakak abang. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Selman Hulu, asal dari Nias Selatan, umur 21 tahun. Gereja di gereja apa? Gereja Kristen. Gereja Kristen. BKP Pak, kayak kami dulu. Oh ya. Oke, silakan. Selman apa Selman? Selman. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yayani Halawa, asal dari Nias Selatan, umur 17 tahun. Nama panggilan Elisa. Terus dari gereja apa? GBI. Siapa Pak Pendeta? Dr. Solo. Oh, itu dulu. 17 tahun umurnya? Iya. Oke, sekarang silakan lanjutnya. Shalom, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elita Sari. Saya dari Purworejo, umur saya 21 tahun. Bergereja. Dari gereja GBI. Nanti pendeta. Oke, terima kasih. Panggilannya Putri apa Yunika? Bisa bukan? Putri. Biasa yang terkenal Putri. Oh, Putri. Oke. Selanjutnya silakan. Shalom. Halo. Sebelum saya perkenalkan nama, saya perkenalkan dulu sebelumnya saya sebenarnya sudah semester sekarang, tapi ya mungkin ini adalah panggilan Tuhan untuk saya di sini lagi. Nama lengkap saya Putri Mamune, asal Sumba Barat Daya, gereja PGS, umur 26 tahun. Oke, ya. Terima kasih Kak Lina. Oke, ya. Silakan dengarkan. Shalom, perkenalkan, nama saya Renata Tesalonika. Panggilannya Oke. Saya berasal dari Purworejo. Umur. Saya status Umur. jomblo. Status Umurnya berapa? 21. 21. Oh, 22. Oke, silakan lanjutnya. Belum, perkenalkan, nama saya Lestari Chandra Lapid, biasa dipanggil Nisa. Umur saya 21 tahun. Gereja Reformasi. Status. Sekali. Gereja Baptis Independen Indonesia Batu Karang Salatiga. Tinggal pas. Sekarang kan udah Oke,
Edi, tes Edi. Dia PSD 3 mana itu banyak. Shalom, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan nama saya Dewi, biasa dipanggil Dewi. Umur saya 20 tahun. Saya pelayanannya di GBI Bunga Bakung Purworejo. Status. Tidak ada. Bakalan. Jawab. Oke, lanjut. Stasiun. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ina Delopi, bisa dipanggil Ina. Saya asalnya dari Sumbar. Dan umur saya 22 sekarang, sedikit lagi 20. Ya, bagaimana? Berjamaah di GBI Kasih Karunia Sleman. Perkenalan sampai dulu, Masa. Iya, latar biru. Tahu cuman. Status warna biru. Shalom semuanya, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Jessica Kurnia Parwati, biasa dipanggil Jessica. Asal saya dari Purworejo. Umur saya 21 tahun. Saya bekerja di GBI Maranatha Tegarejo Purworejo. Status biru. Status A. Ya, jadi baik, selamat pagi saudara. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Victor Sadikit Bara. Biasa dipanggil Victor, Mas Victor. Bung Victor. Umur saya 20 tahun, jalan 21. Oh, jangan. Ya, betul. Saya anggota gereja dari GBI Jalan Semarang. Nama pendetanya status. Nanti aja statusnya. Hai, shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Edwin Panenbule, biasa dipanggil Edwin atau bisa panggil Edwin. Umur saya 22 tahun menuju 23. Saya bergereja di GBI Kasih Karunia Meranti. Tidak boleh asal dari selatan. Status poligami. Ini live loh, jadi jangan begini. Lagu. Shalom, selamat pagi. Nama saya Lydia Damanda, biasa dipanggil Lydia. Saya dari Sumba, khususnya Sumba Timur. Habis itu saya bekerja di GBI Bunga Bakung Purworejo. Bapak pendeta saya di sana. Umurnya berapa? Oh, 20 Pak. 20. Statusnya bagaimana? Single parent Pak. Gamon Pak dia. Baik, terima kasih semua mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang sudah memperkenalkan diri. Biasanya perkenalan dari yang ada di sebelah kanan saya. Kami silakan. Shalom, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan nama saya Christian Apriwisaya. Silakan mau dipanggil. Kau umur wajib kan? Jabatannya? Di STT sebagai kepala asrama sekaligus di kepala kantor. Status. Biasa aja. Soalnya banyak jomblo loh. Kalau gereja GBI Iman. Oke. Masih minum belum tidak pas. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah memperkenalkan diri. Izinkan saya juga memperkenalkan diri. Ya, nama saya Andreas Triyono. Saya pendeta di Gereja Baptis Independen Indonesia, Hosana Kedungsono, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Ya, status saya beristri 1, anak 2. Anak saya pertama kelas 2 SMK, anak kedua kelas 2 SD. Ya, istri saya sekarang bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Ya, saya salah satu dosen dan juga UKT 3 bidang kemahasiswaan. Jadi kalau ada hal-hal yang berurusan dengan kemahasiswaan nanti saya yang menangani. Termasuk di dalamnya yang belum punya
wali kemarin. Nanti bisa dibicarakan dengan Pak Ketua siapa dengan walinya. Yang kemarin siswa yang pesan walinya saya kelihatannya juga pada lulus semua. Jadi nanti beberapa nanti bisa saya yang jadi pesan walinya. Yang biasa memang ada. Nanti saya mau. Oke, itu dulu ya perkenalan dari saya. Nama saya Andreas, memang biasa dipanggil Andreas saja atau Andreas gitu. Silakan ya sudah kami kopi. Jadi kesempatan ini ya, selaku UKM 3 bidang kemahasiswaan saya dipercaya oleh Bapak Rektor kita untuk pengenalan aturan kampus. Ya, pengenalan aturan kampus STT BI Purworejo. Olehnya saya berharap setiap mahasiswa yang hadir hari ini sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal yang penting berkenaan dengan kampus kita, yaitu kampus STT BII Purworejo. Ya, tolong diperhatikan baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama atau yang ikut dalam ya, hadir di online kita ya di kesempatan pagi hari ini. Silakan diperhatikan hal-hal yang harus saudara perhatikan berkenaan dengan status maupun statuta STT BII Purworejo. Kemudian saya akan menyampaikan lewat PowerPoint, nanti Mas Apri yang akan memunculkan, dan saudara tidak harus melihat wajah saya, tapi lihatlah proyektor ya, gambar di depan sana. Ya, nggak usah lihat wajah saya. Dan nanti saja lihat wajah saya, karena yang penting bukan wajah saya, tapi peraturan yang ada di sana. Ya, supaya saudara nantinya bisa mengerti, memahami, dan akhirnya nanti saudara bisa menerapkan selama saudara itu kuliah di tempat ini. Begitu ya? Baik ya, mari kita perhatikan berkenaan dengan status STT kita. Silakan Mas Apri. Baik, selamat datang untuk Pak Sebedius ya. Pak Sebedius ikut ya pagi hari ini. Ya, selamat datang Pak Sebedius. Mengikuti acara orientasi pagi hari ini. Baik, status Sekolah Tinggi Teologi Baptis Independen Indonesia, keputusan Kemenak RI nomor 350 tahun 2020 tentang perpanjangan izin penyelenggaraan jenjang S1 Prodi Teologi Kependetaan. Jadi di kampus kita ini ada satu prodi, yaitu Prodi Kependetaan, ya, Teologi Kependetaan. Ya, dan status STTBI terakreditasi BAN PT nomor 9761 garing SK garing BAN PT garing AK garing KP garing S garing 11 2022, predikatnya baik. Ya, itulah status STTBI kita, yang dimana saudara akan menuntut ilmu di sini, ya, belajar di sini. Oke, untuk visi STTBI Purworejo, monggo Mas Adi silakan. Ya, langsung masuk. Oke, silakan lanjut. Oke, kita lihat visi STTBI Purworejo. Oke, visinya Mas Abri. Ya, bentar ya. Oke, sambil menunggu itu Mas Adi silakan yang baru datang bisa tanda tangan terlebih dahulu di daftar hadir. Ini jamnya bulannya. Biasanya kalau kita mau menggunakan teknologi ada gangguan. Mengecet dan itu kalau tekan masih di luar timbang. Hanya sekarang sulit kalau saya lebih di tanggal 5 kata ya, apa di tanggal 5? Oh, betul ya. Alasannya kurang tahu. Oke. Bentar ya, kita
Gangguan apa sinyal apa? Tunggu waktu kita masih cukup, jadi tidak usah terburu-buru supaya saudara bisa melihat. Oke, ya kita lanjutkan. Visi STTBI Purworejo menjadi sekolah tinggi teologi yang secara profesional mencetak calon-calon hamba Tuhan yang memiliki kemampuan untuk melayani dalam pemberitaan firman Tuhan, mendirikan dan mengembangkan gereja-gereja baptis independen Indonesia pada tahun 2030. Ya, ini visi dari STTBI Purworejo. Kemudian misinya. Misi STTBI Purworejo yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu pada jenjang S1 di bidang pendidikan teologi kependetaan. Yang kedua, mengadakan pengkajian, penelitian, dan pengembangan ilmu teologi kependetaan secara ilmiah, kritis, dan dinamis tentang prinsip-prinsip Alkitab, pendirian jemaat. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan pola pelayanan yang berkelanjutan. Oke, moto STTBI Purworejo adalah datang untuk belajar, pergi untuk melayani. Oke, jadi ada bagian saudara saat ini baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, saudara datang untuk belajar dan nanti pergi untuk melayani. Ya, ini moto STT kita. Jadi jangan sampai saudara sudah lulus tujuannya jadi berubah atau lain jurusan, lain tujuannya. Ya, saya berharap ini jadi moto dalam kehidupan saudara. Datang untuk belajar, sekali lagi pergi untuk melayani. Memang ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan mengenai belajar. Salah satunya adalah contohnya hari ini. Ya. Saya berharap tidak terulang lagi. Kalau kita sudah mengerti jadwalnya itu mulai jam berapa, ya saudara harus mempersiapkan diri sebelumnya. Ya, jangan sampai saudara ngomong, saya sibuk ini Pak, sibuk itu. Ya, kalau saudara datang dari Solo bagaimana? Bisa nggak saudara tepat waktu? Ya, saya nggak ada alasan untuk terlambat. Saya datang ya, tadi sebelum jam 8. Padahal saya harus jemput Korlin dulu ya, di terminal Purworejo. Itu artinya saya harus berangkat dari Solo sana jam berapa? Saudara tahu? 3:30 saya harus berangkat. Kalau jam 4, 3:30 saya tidak berangkat, berarti saya harus bangun jam berapa? Persiapan jam berapa? Ya, saya harus tahu hal itu. Jadi nggak ada alasan saudara saya sibuk ini dan itu. Semua orang sibuk, tapi tergantung diri saudara mau nggak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ya, itu penting sekali. Jadi saya berharap tidak ada lagi keterlambatan mahasiswa. Tadi Mas Apri mengatakan masa dosennya sudah hadir, siswanya belum ada. Itu sudah kebolak-balik namanya. Harusnya yang lebih siap dulu itu siapa? Oke, ya, itu ya, yang benar begitu. Jangan dosennya sudah di sini, kalian masih baru mau mandi lah. Itu kan nggak benar. Ya, saya berharap itu jangan terulang lagi. Oke, untuk selanjutnya adalah statuta STTBI Purworejo atau aturan-aturan yang ada di STTBI Purworejo. Mari saudara perhatikan peraturan kampus STTBI Purworejo untuk kemahasiswaan. Oke, yang pertama pasal 31 ayat 3 penerimaan mahasiswa. Mahasiswa yang lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru wajib mengikuti masa orientasi yang pelaksanaannya diatur oleh ketua. Termasuk hari ini itu jadwal yang terjadwalkan sampai dengan hari Kamis dan hari Jumat ya, Mas Abri ya. Itu semua adalah susunan dari ketua yang dibuat oleh ketua, diatur oleh ketua. Dan setiap pembantu ketua melaksanakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Termasuk saya pagi ini selaku
Puket 3 Bidang Kemahasiswaan menyampaikan pengenalan aturan kampus ya kepada saudara semua. Sudah diatur oleh Pak Ketua, saya tinggal melaksanakan. Saya harus taat kepada yang di atas. Ya, kita harus belajar tunduk dengan otoritas yang ada di atas kita. Ya, kemudian selanjutnya di pasal 33 pembinaan mahasiswa. Dalam rangka pembinaan, setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti chapel ya, chapel kebaktian pagi. Nanti untuk yang senior tolong yang junior diberitahu. Ya, memang sekarang sudah diumumkan bahwa tiap pagi itu ada chapel atau ada renungan pagi yang dilaksanakan dan diikuti oleh semua mahasiswa. Ya, dilaksanakan secara rutin sebelum acara perkuliahan dimulai. Biasanya sih jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi sudah harus siap. Ya, itu untuk Mas Ratswir ya, dan juga Selman dan juga Aida, Korlin. Kalau Putri sih nggak tinggal di sini ya. Putri nggak berasrama ya. Putri nggak berasrama jadi dia nggak ikut mungkin ya karena dia nggak berasrama. Tapi kalau mau ikut ya nggak apa-apa, kata Mas Afri, datang juga jam 5, memberi semangat kepada yang lainnya begitu ya. Tapi untuk yang baru-baru perlu diperhatikan, tiap jam 5 pagi harus bangun. Walaupun dulu di rumah jam 7 Pak saya baru bangun. Di rumah sana itu aturan rumahmu, tapi di sini ada aturan STT, oke? Ya. Saya nggak akan mengganggu saudara kalau tidur di rumah sana mau bangun nggak bangun ya nggak, saya juga nggak peduli, ya toh? Ya, saudara di rumah sana nggak bangun, enggak, saya juga nggak bisa membangunkan. Tapi kalau di sini saudara punya kewajiban untuk bangun pagi untuk ikut apa? Chapel ya, untuk ikut renungan. Dan biasanya di chapel itu nantinya ada giliran tugasnya. Ya, tugas akan diatur oleh siapa biasanya? Oleh ketua. Oke. Ketua asrama ya. Ketua asrama biasanya ya. Oke, ketua asrama. Oke, Pak Apri. Oke ya. Yang berikutnya, selain itu, setiap mahasiswa dilibatkan dalam persekutuan, ceramah, kebaktian rohani, seminar, pendalaman Alkitab, dan lain-lain sesuai kebutuhan yang diselenggarakan oleh STT BII. 3. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan mahasiswa diatur dan diawasi oleh pembantu ketua bidang kemahasiswaan, yaitu saya sendiri, ya, ketua bidang kemahasiswaan saya. Kemudian statuta STT Purworejo pasal 34 pelayanan mahasiswa. 1. Setiap mahasiswa diangkat seorang pembimbing ya, akademik yang bertanggung jawab untuk membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam mengambil mata kuliah setiap semester dan dalam mengikuti perkuliahan. 2. Pembimbing akademik bisa berasal dari dosen atau pejabat atau pegawai STT BII. 3. Setiap mahasiswa dapat memperoleh beasiswa, asrama penginapan, saudara dapat beasiswa, asrama penginapan ada, yang laki-laki dan perempuan dapat tempat tidur. Ya, yang baru dapat kalau yang lama memang sudah pasti dapat, kalau enggak mereka enggak tinggal di situ ya. Mereka tidak dapat, tapi jangan sampai mereka bilang ini yang baru enggak dapat, sudah dibelikan baru kemarin infonya ya. Oh masih kurang, nanti akan dibelikan lagi kalau kurang, oke? Akan disesuaikan dengan keperluan. Oke. Penginapan, jamuan makanan, layanan perpustakaan sepanjang segala sesuatunya dimungkinkan. Nah, untuk jamuan makanan ini bahasanya itu untuk makan di asrama, nanti akan lebih lanjut disampaikan oleh ya, pengenalan ini akan disampaikan oleh keuangan kampus ya, oleh Ibu Maureen hubungan STH. Nanti Ibu Maureen akan menjelaskan mengenai hal tersebut lebih rincinya begitu ya. Ya, ini saya hanya menyampaikan yang berkaitan dengan pemberitahuan saja kepada saudara. Oke, yang pasal 29 ya, Badan Persekutuan Mahasiswa BPM. Badan Persekutuan Mahasiswa merupakan unsur kelengkapan STTBI yang berada di luar unsur pimpinan, pelaksanaan maupun penunjang STT. 2. Badan Persekutuan Mahasiswa dibentuk sebagai wadah persekutuan, komunikasi, kerjasama dan koordinasi antar mahasiswa, sekaligus sebagai tempat penyaluran pendapat dan apresiasi mahasiswa serta latihan berorganisasi. 3. BPM dibina dan dimonitor gerak kegiatannya oleh Puket 3. Siapa Puket 3? Oke ya. 4. Susunan dan tata cara kepengurusan BPM diatur tersendiri oleh rapat anggota BPM. Kegiatan BPM antara lain meliputi memupuk kerjasama, saling membantu, dan keakraban sesama mahasiswa. Tadi saya ngobrol dengan Victor. Kalau Victor nanti
apa yang saya sampaikan dengan Pendeta Antoro itu dibahas bersama-sama dengan mahasiswa lainnya ya, dibicarakan dengan baik-baik ya, sehingga nantinya ada kontribusi atau ada perubahan yang ke arah yang lebih baik ya untuk semuanya, secara khusus untuk para mahasiswa. Kemudian yang B, penyaluran dan pengembangan bakat, talenta, pelayanan dan keahlian mahasiswa. Jadi meningkatkan pembinaan, kerohanian dan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, terutama melalui gereja-gereja. Maka ketika saudara ada di tempat ini, ketika weekend itu tidak diperkenalkan hanya tinggal di asrama atau di kampus. Saudara harus ikut kegiatan di gereja supaya hidup saudara itu berdampak, ya, berguna di mana saudara tinggal atau berada. Gitu. Kemudian peraturan akademik STTB Purworejo pasal 2 ayat 1 beban kredit. Nah, untuk yang baru khususnya ini, program sarjana teologi dengan beban kredit sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 10 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 10 semester dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah. Artinya memang diharapkan sih tidak sampai 10 semester, ya 8 semester saja mungkin. Ya 8 semester itu sudah 4 tahun, ya 4 tahun. Ya kalau memang ada kendala bisa sampai 5 tahun. Tapi sekarang SKS tidak harus 160 ya Mas Tapi 140 ya. 140 saja sudah bisa. Ya, sudah bisa. Oke, untuk yang baru mengerti ya. Beban kreditnya 140 SKS saja. Oke, yang peraturan akademik periode yang berikutnya pasal 3 ayat 1. Evaluasi keberhasilan. Setiap kegiatan kurikuler sebagai wujud proses belajar mengajar diakhiri dengan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan jika mahasiswa telah mengikuti sekurang-kurangnya 8% kegiatan akademik terjadwal untuk semester bersangkutan. Nah, sudah perhatikan 80%. Memang tiap dosen punya kebijakan masing-masing. Ya, saya ingin memberitahu. Ada kebijakan dosen yang izin boleh sampai 3 kali. Tapi ada yang cuma 2 atau 1. Saudara harus mendengarkan nanti ketika dosen mau mulai mengajar, dia menyampaikan peraturan di kelasnya masing-masing. Ya, itu berbeda-beda. Terus juga ada peraturan nanti di kelas masing-masing, ada yang memang dosen harus bawa HP, tetapi ada juga dosen yang mengatakan tanpa HP. Kalau tanpa HP berarti HP saudara harus tinggal di asrama, tidak boleh bawa HP ya selama perkuliahan. Kecuali dosen yang meminta. Perhatikan ini ya. Kalau nggak diminta oleh dosen jangan bawa. Kecuali kalau saudara ingin kena disiplin, ya, atau ada sanksi yang lain yang akan diberikan oleh dosen, di mana kelas setiap dosen itu berbeda-beda kebijakannya. Perhatikan ini ya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh saudara. Oke, untuk pasal 3 ayat 3 ayat 3 ya, pasal 3 ayat 3 evaluasi keberhasilan tadi. Selanjutnya dosen dan ya dosen tadi ya tepat waktu. Kalau dosen berhalangan tidak tepat waktu, akan memberitahu kepada ketua kelasnya. Ketua kelas nanti akan menyampaikan kepada teman-teman yang lain, kepada mahasiswa-mahasiswi yang lain. Kalau andai kata seperti saya dari Solo karena ada kendala, bisa jadi karena saya bawa kendaraan, ya saya bawa mobil, kemudian bannya bocor, saya harus ganti dulu, bongkar dulu. Ya, itu pun saya akan sertakan ini bukti fotonya bahwa memang bannya sedang bocor, tidak hanya alasan. Ya, alasan yang dibuat-buat itu tidak diperkenankan seperti itu. Mau ngapain? Oke ya, ini perhatikan. Jam kuliah untuk mata kuliah yang diajar dapat disesuaikan sejauh tidak terlalu berbeda dengan jadwal kuliah yang telah disusun. Maksimal 30 menit lebih awal. Mungkin bisa selesai lebih awal, bisa juga selesai lebih lama. Jangan buru-buru protes terus gitu, protes. Biasanya kan yang sudah, Pak udah Pak ada jam, sudah jam. Ya memang udah jam ya biarin aja. Sekarang kita harus tahu, ya. Jangan sudah kalau cepat senang, kalau lambat apa? Ya jangan begitu ya. Iya, sesuaikan waktu kan sudah diberitahu sekarang, oke? Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, dan sejauh hal tersebut diumumkan lebih dulu. Nah, kalau sudah nanti diumumkan, nanti kita kelasnya ya lebih panjang ya, setengah jam. Jangan Pak, jangan begitu. Kecuali saudara mau nilainya apa?
kurang, gitu ya. Oke, itu untuk yang lebih awal dan memenuhi lama waktu kuliah yaitu 2 kali 60 menit, 2 SKS itu ya. Kemudian yang B, mahasiswa wajib mengisi. Nah ini, mahasiswa wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir yang dibagikan oleh ketua kelas pada waktu kuliah dimulai. Daftar hadir harus ditandatangani oleh dosen dan diserahkan ke bagian administrasi akademik. Kalau sudah selesai, saya serahkan kepada Mas Apri atau Mas David biasanya. Ya. Kalau tanda tangan saudara nggak lengkap, itu artinya nilai saudara juga akan kurang. Kalau sudah disuruh tanda tangan, saudara nggak tanda tangan, yaitu daftar hadir tanda tangan itu punya nilai tersendiri. Di kelas saya ada nilainya 10%. Saudara tanda tangan terus dapat nilai 10%. Enak tak? Nilainya 80 keseluruhan sudah dapat 90, ya tak? Tapi kalau saudara absennya berkurang, ya itu masalah juga. Yang C, mahasiswa yang hadir terlambat lebih dari 5 menit sesudah kuliah dimulai masih diizinkan mengikuti kuliah, tetapi kehadirannya tidak diperhitungkan. Ini perhatikan. Artinya nilaimu kurang. Ya. Kalau saudara mau nilainya kurang, otomatis datang terus terlambat. Nanti pasti nggak lulus. Ya kan? Datang terus terlambat dan nggak lulus. Dan saudara harus mengulang di semester yang akan datang. Kemudian 4, evaluasi kegiatan kuliah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Ujian tengah semester UTS dilaksanakan maksimal 2 kali dalam tiap semester. Sedang ujian akhir semester UAS dilaksanakan 1 kali pada akhir semester. Pelaksanaannya diatur dalam kalender akademik. Kemudian yang ke-9, ya pedoman ujian dan penilaian. Perhatikan, mahasiswa yang berhak mengikuti ujian atau mengerjakan tugas akhir semester adalah yang telah hadir minimal 80% kegiatan akademik, terstruktur, dan telah memenuhi semua kewajiban administratif. Terus apa itu ketutupan? Diatur tersendiri. Maaf ya, karena di HP itu saya jadi nggak terlihat. Oke, diatur tersendiri. Ketidakjujuran dalam ujian. Nah, perhatikan ini. Yang tidak suka di sini, ya. Ketidakjujuran dalam ujian. Apa itu? Di sini nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku di sini tuh. Kalau dalam ujian menyontek dan meniru karya ilmiah, plagiat, nah dikenakan apa? Sanksi, dinyatakan gagal dalam mata kuliah bersangkutan. Nah, sudah perhatikan nanti kalau dosen melihat saudara menyontek, ya, meniru, itu peraturan. Ya. C. Ketidakjujuran dalam ujian, menyontek dan meniru karya ilmiah plagiat dikenakan sanksi, dinyatakan gagal. Ya tadi sama di atas itu. Taklah bersangkutan wajib mengulang kembali seluruh kegiatan akademik mata kuliah tersebut. Selain prestasi akademik, perhatikan ini. Selain prestasi akademik, pertimbangan segi-segi kepribadian, kerohanian, moral, pergaulan turut pula diperhitungkan dalam penilaian akhir dan menyeluruh. Jadi jangan saudara heran kalau nilai saudara UTS 100, UAS 100. Kenapa Pak nilai saya kok jelek? Karena engkau punya kepribadian yang buruk. Kemudian kerohaniannya juga buruk, moral juga buruk. Nah, itu nilainya jadi lebih rendah daripada yang mungkin akademiknya kurang bagus tapi secara rohani baik, ya. Oke, pasal 5 pembinaan mahasiswa. Satu, pembinaan mahasiswa adalah dosen yang ditetapkan oleh Bukat 3 kemahasiswaan selama 1 tahun akademik untuk membimbing dan menasihati mahasiswa dalam kegiatan akademik dan pembentukan watak dan spiritualitas. Ya, saya berharap nanti kalau ada yang memang punya watak dan spiritualitas yang kurang baik, nanti dosen wali yang akan mengkonseling saudara. Ya, kalau saudara nggak bisa dikonseling dan nggak bisa dinasihati, saudara akan dikenakan SP. Ya, kalau SP 1 nggak diperhatikan 2, 3, saudara kena sanksi. Yang sudah pernah kena sanksi ada. Ya, jadi jangan main-main sekarang, saudara harus serius. Ya, jangan abai terhadap aturan STT kita. Kemudian 2, dalam menjalankan perannya seorang pembina mahasiswa berfungsi mengikuti dan mengevaluasi perkembangan mahasiswa, bimbingan dalam kegiatan akademik dan non akademik, mengidentifikasi dan membantu merumuskan kendala akademik dan non akademik mahasiswa bimbingan. Ya, jadi kalau saudara punya dosen wali, saudara ada masalah-masalah yang dihadapi, bisa konseling atau bisa sharing dengan dosen wali.
Ya, tapi jangan sampai saya tadi ngobrol dengan Edwin. Kalau kita dari gereja sudah dibantu, andai kata, oh dari gereja sudah disupport untuk makan kita selama di asrama. Tapi kita kok nunggak bayar makan asrama. Itu yang salah siapa? Mesti mahasiswa itu sendiri karena gerejanya sudah mensupport dia, harusnya tinggal disalurkan saja, tapi dikantongi. Ya nggak dibayarkan. Itu nggak perlu dikonseling, itu perlu di SP. Ya, perlu diberi surat apa? Peringatan, ya, supaya tidak salah lagi menggunakannya. Kemudian menggalang keakraban dan membina spiritualitas dengan mahasiswa bimbingan dalam persekutuan kelompok kecil (PKK). Ya, bukan PKK-nya Mbak Yesika atau Mbak Ina. PKK itu lain ya. Tapi ini persekutuan kelompok kecil. PKK kan milik ibu-ibu gitu ya. Oh, belum ya? Ya. Calon mungkin gitu. Pembina mahasiswa membimbing 5-7 mahasiswa dalam PKK yang bertemu secara teratur untuk persekutuan doa, PA, diskusi kelompok dan pembimbingan pribadi sesuai dengan kesepakatan kelompok. Oke, yang selanjutnya Mas Apri. Thank you. STTB Purworejo. Oke. Itu dia ya. Sedikit pengenalan mengenai kampus kita dan juga statuta atau peraturan-peraturan yang ada di STT kita ya. Mungkin ada pertanyaan dari saudara? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, monggo kita laksanakan bersama-sama. Ya, untuk peraturan-peraturan yang lain yang berkenaan dengan kehidupan saudara selama tinggal di kampus ini atau di asrama nanti akan disampaikan oleh bagiannya masing-masing. Ya, dan bagian saya untuk pengenalan aturan kampus sudah saya sampaikan. Ingat, tiap kelas itu datangnya ya lebih awal. 5 menit saudara belum sampai kelas, saudara bisa mengikuti perkuliahan, akan tetapi tidak diperhitungkan. Itu artinya apa ini absensi saudara nilainya berkurang. Ya, Ina, iya silakan. Tadi sudah dijelaskan mengenai aturan kampus dan saya bertanya akan mahasiswa baru dengan aturan-aturan kemarin itu biasanya nggak boleh pacaran. Terus apakah kan kemarin semester 5 dulu baru bisa. Terus sekarang bagaimana? Nah, itu akan disampaikan oleh bagiannya, nanti ada bagiannya masing-masing Mbak Ina. Ya, ada bagian masing-masing yang bagian itu kan kita akan orientasi ini selama 5 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nanti di bagian-bagian mungkin dari pengarahan, pembinaan, pengawas atau kepala penjamin mutu nanti bisa menyampaikan hal itu. Ya, tapi bagian saya untuk memperkenalkan aturan kampus yang baku, ya Mas Apri ya. Kira-kira seperti itu, Mbak Ina. Nanti yang mengenai aturan itu yang seperti lalu disampaikan, itu akan disampaikan oleh bagian yang lain. Kayak gitu ya. Yang berkenaan dengan ini saja ya, yang baku berkenaan dengan pengenalan aturan kampus. Ya, termasuk yang ada di kelas kita bagaimana begitu. Ya, jangan sampai saudara jadi siswa yang telatan. Kalau teladan itu bagus, tapi kalau telatan itu sering terlambat. Ya, itu bahasa Jawa, telat itu terlambat. Bahasa Jawa itu ya. Kalau Mbak Yesika mungkin ngerti, kalau Mas Adi ngerti, Tirsa ngerti, Mas Apri, telatan, Mbak Putri ngerti. Bukan telatan, tapi teladan. Ya, mahasiswa apa? Teladan, bukan telatan. Oke, Mbak Ina, itu yang dapat saya sampaikan, mengerti ya mengenai hal itu, oke? Oke, atau nanti itu tidak secara formal tetapi akan disampaikan karena itu kan untuk yang berasrama tentu saja ya. Untuk yang mahasiswa profesi kan bukan hanya nggak boleh pacaran, mau udah punya istri ya jelas nggak boleh pacaran lagi Mas Apri ya. Harus sudah punya keluarga, nggak boleh itu ya jelas. Oh ya, ya Mbak Ina, terima kasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan yang disampaikan kita akan mengakhiri. Oke ya, mengakhiri untuk orientasi kita di pagi hari ini. Di bagian saya untuk pengenalan aturan kampus ya, memang terjadwal dari jam 8 sampai jam 10, tapi setengah 10 ini ya, jam 9.21 sudah selesai dan saudara sudah mengerti, sudah memahami. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan akhiri dalam doa dan mohon kesediaan Mas Apri untuk memimpin dalam doa menutup acara orientasi kita pagi ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami ada di surga, Tuhan terima kasih Engkau telah menyertai, membimbing dan melindungi kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga pada hari ini kami bisa mengikuti kegiatan ospek pada hari ini, pada hari pertama. Terima kasih Engkau telah menyertai dan membimbing dalam kegiatan ini untuk sesi pertama yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andri. Karena apa yang disampaikan dan
apa yang dipelajari oleh kami bisa menjadi bekal dan menjadi pedoman dalam terutama mahasiswa untuk berkegiatan dan belajar di STT ini. Kami yakin dan percaya Engkau turut serta dalam setiap aktivitas yang kami lakukan dalam setiap harinya, dan kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai juga setiap kegiatan mahasiswa yang ada di STT ini, baik yang berasrama maupun yang ada di rumah masing-masing. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mas Abri. Untuk nanti yang kedua itu akan dimulai jam 10. Jadi ingat saudara harus ada di ruangan ini jam 9.55 menit. Ya, 9.55 saudara harus di ruangan ini, dan nanti Bu Morin yang akan memimpin ya untuk acara menyampaikan materi pengenalan keuangan kampus. Ya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Terima kasih.
SPP itu ya berhubungan dengan Pas daftar ulang ya. jadi dia daftar ulang terus itu dibayarkan ya. Terus kalau untuk uang SKS memang sekarang kita pakai seperti itu. Ada uang SKS sampai SKS itu 50.000. 50.000. Tapi kalau misalnya kita ambil berapa SPS, kita bayar semua. Jadi ya, Dikali. bisa dikali SPS itu. Dan itu ya makanya itu ya satu mata kuliah 100, makanya itu bisa dicicil kan harus semester 6 bulan. Jadi ketika kalian bayar asrama, nah itu sudah masuk di dalam kategori kita ini sudah ada support. Ya sudah ada support. Karena kalau di umum, ya maaf anak-anak ibu itu ada di Sananta Dharma, itu satu SKS itu 250.000. Karena kita apa ya? Kita sudah pakai standar seperti kuliah yang lain di tempat kuliah yang lain. Jadi kalau kita memang pure mau gratiskan itu dari dikti dari ini itu tidak mungkin lagi. Jadi paling tidak mahasiswa itu tetap ada beban membayar. Jadi dari situ ada dilihat tingkat keseriusan juga mahasiswa. Dia tidak meremehkan dengan gratisan. Karena kebanyakan yang gratis-gratis itu mereka meremehkan. Tidak ada tanggung jawab. Tapi ketika kita dikasih tanggung jawab, ya kita ada semangat juga untuk serius. Kita serius gitu. Jadi ketika kita cuma dikasih terus kan seperti itu. Tapi kalau kita ada sedikit mengeluarkan dari pribadi kita, pasti kita akan lebih serius. Jadi itu anda harus bayar sekaligus ya bisa. Dan ini memang ya kita di umum kita memanfaatkan seperti itu 350 asrama, tetapi pada kenyataan seperti yang lama mereka tidak bilang bayar 100.000. Jadi SPP itu yaitu pendaftaran itu 100.000. Itu nanti kita mulai bukan Juli per Agustus. Itu per Agustus, jadi yaitu uang asrama 100, uang pendaftaran 100.000 dan SKS. Berapa SKS kalian mulai dicicil lagi? Berapapun akan diterima. Tapi satu hal yang ingin ibu mau dari kalian, ya ibu kita lagi. Jadi ketika kalian sudah dekat, datang ke kantor itu. Untuk siswa baru ada pertanyaan. Nah, dan di sini pun apa ya? Kita makan sehari 3 kali ya, sama ya. Nah, kebutuhan kita di sini makan, air, dan listrik. Ada wifi. Wifi akan jalan, tapi akan dibatasi. Sudah ada ini tadi. Belum. Iya. Karena yang lalu-lalu itu terlalu free wifi-nya. Jadinya kadang ada jam-jam kuliah mereka dengan yang lain ada kelas mereka ibu lihat video banyak teleponan. Jadi yang lain kalau ada di kampus itu peraturan yang sudah dilakukan ini dari Pak Menteri dan nanti akan ke depan lagi masih ada Selasa, Rabu, Kamis ya ada pemaparan lagi. Tapi kalau khusus dengan keuangan ini, Agustus besok itu uang daftar ulang atau SPP itu per semester dan uang asrama. Kita tidak menaik. Ya yang lalu kan 100, ini pun masih tetap 100. Harusnya 350 kan sini. Yang asrama ini uang asrama kan kemudian 100. Kalau di posisi 350. Uang plus besok itu ada uang asrama cuman per ini
Ini uang asrama juga per bulan. Iya. Ini uang asrama itu beda dengan uang makan asrama yang per bulan itu, Bu. Itu bukan upah ibu. Per bulan. Oh, iya, kalau kemarin itu uang makan. Uang makan. Ini program baru uang asrama ini. Apa gimana? Ya untuk uang asrama ini dulu nanti konsultasi dengan Pak Ketua kalau tidak membuat Pak Ketua akan konsultasi dengan ini uang asrama sampai uang asrama. Tapi untuk uang asrama itu per bulan 350.000 dan SPP 100.000. Untuk uang asrama memang diminta apa surat ini surat apa ini pernyataan untuk seperti apa kita di subsidi itu dapat beasiswa. Iya. Surat sponsor. Jadi masing-masing siswa untuk bisa melalui ini, jadi itu akan dapat yang 100.000 itu. Tapi kalau tidak buat surat ini, SKTN nggak, Bu? karena Surat keterangan. iya, ya maksudnya surat permohonan kalian nama itu memohon untuk Keringanan dia. minta keringanan biaya untuk ini. Beasiswa. Terus yang pastinya itu untuk per bulannya 100.000-nya atau sampai 450.000. Iya, iya. Ini ya yang makan yang uang asrama jangan di Iya. tapi yang uang makannya ini 350 350 itu wajib. Nah itu makanya kalau tidak bikin surat itu kalian bayarnya 350. Oh ya bukan. Ya, Terus alma mater pernah saya kita 350. sekarang itu pribadi dan harus kalau itu tidak ada sponsor untuk kerja sama mater dan siapa yang belum punya itu bisa didaftarkan dan kalau memang seberapa dibuatkan uangnya harus segera di setor ke kami, jadi kami mencarikan bahan dan kalian diukur untuk bisa ini. Masih banyak kemudian yang lama ya. Untuk aku mahasiswa itu pembuatannya Aku mahasiswa nanti dengan Pak David ada. Ya, kalau seandainya kita bikin surat yang bilang tadi, yang kayak dapat keringanan, maka maksudnya bayar tengahnya atau semuanya gitu. Kalau kita Dapat diskonnya berapa gitu? diskonnya berapa, Bu? Kalau tergantung dari yang berikan gitu. ini kita masih pakai standar yang lama. 100.000. Masih pakai standar yang lama. Tetapi kalau ada perubahan akan segera kami sampaikan. Ini belum rasa. Kenapa? Ya, dirasa aku itu belum dibayar sekarang. Per Agustus. Yang saya yang belum bergabung sama jemaat gitu loh kok. Itu yang masih bayarnya full gitu. Yang belum bisa dibiayai sama jemaat setempat. Itu yang kita. Nah, makanya itu sekarang dibuat yang surat itu. Surat kalian minta keringanan biaya. Dari situ kita kan akan sampaikan ke gereja. Itu juga bentuk, walaupun tidak bergabung tapi bayarnya kita terserah mereka kan tidak bergabung. Iya, mereka itu yang kami tahu, yang sama kami itu yang bayar, yang nggak mau bergabung gitu. Ya, tapi bayarnya berapa? Tapi kenyataannya kemarin itu kan mereka tetap bayar 100 kan? Nah, yang tidak bergabung. Aturan yang itu Ya memang kan karena ini juga kan baru 100 semester ya kemarin yang melanjutkan ya ketika kalian bayar ya. Ya itu terima aja, saya pikir nanti sudah memang kesepakatan di awal seperti ini. Tapi kan seperti itu. Jadi yang minta surat aja dari kalian bahwa
Dan seperti ini disampaikan sama saya tersebut itu ada ternyata. Tapi dikumpulkan dan kita ketika itu kita dan ya yang kedua saya minta untuk yang masih seorang yang masih ada tanggungan di bulan-bulan yang lalu tolong segera diselesaikan. Jadi itu tidak dibuktikan, tidak dibuktikan, jadi itu tetap ada karena laporannya itu tetap yang untuk yang baru ada yang ini. Bu, ya, Mau bertanya lagi tentang SKS. iya. Itu gimana, Bu? Gimana? SKS itu sudah segitu 50.000. Wah, SKS. Wajib. Per Agustus maksudnya pas semester ini Masuk semua sekali ya, wajib. Itu kan satu semester. Seandainya kamu Lydia berapa SKS? Katakanlah 20 kali. Nah, 20 SKS kali 20. Itu bisa dihitung. Saya sudah masuk tapi kita di lawan yang penting kalau satu semester itu bisa juga nanti di bayar semua ya di bayar semester bayar semua Enggak mungkin ada, tapi itu biasanya tidak mungkin. Jadi meniti seperti kalian bayar pasangan. terus bagaimana dengan berpahun itu? Kayak saya. Tapi kuota jalan. Kuota internet jalan enggak? Jadi, Nah, kalau memang ada yang masih keberatan, bisa nanti dengar hak kedua. sama Pak Niko, Sampai sini, karena ibu hanya diharapkan mengatakan apa yang sudah di program. Pak Niko datangnya kapan sih? Kalian kan besok. Besok. Iya. Tidak, Untuk yang baru, ada pertanyaan? ada dulu, Bu. Itu ada dulu besok. Ya. Dan maksudnya, ini makanya ibu tanya kembali. Yang baru sudah bisa dipahami. Dan mungkin, karena ibu belum tahu, dari siapa yang mengalami ya, makanya itu kenapa yang di grup kalian kan sudah pakai foto semua di WA kalian sudah ada foto masing-masing foto profil sudah foto maksudnya bukan bapak ibu ya karena dia kan kami yang ada di grup bisa ini kok ya sampai sudah ya itu sudah lama jadi kita sudah ngerti gitu jadi khusus yang tapi ya tetap harus yang lama juga tetap pakai paling fokusnya musik tapi ketika musik namanya itu kan ada makanya itu jadi tadi hanya ini gimana ibu simpan nomor ini namanya siapa gitu karena kan udah karena juga tidak ada nama ya tidak ada nama di biasa kalau bukan ini mau simpan ada namanya masa ini sudah ada namanya meskipun ada fotonya ada namanya nah setelah itu simpan Mas Adi lah setelah disimpan baru muncul fotonya maksudnya itu seperti itu ada salah satu nomor yang itu tersimpan maksudnya namanya tidak ada ya kalau seperti itu ya kalau kalian yang memang ada ya foto itu muncul ketika
memang sudah ada di daerah kalian seperti itu. Kalau itu, nah, makanya di itu kalian di WA kalian mungkin dikasih nama. Jadi ketika ibu simpan, oh ini yang punya nomor ini mungkin yang itu ya. Oh sudah ada. Itu maksudnya namanya gitu loh. Yang ngomong nggak ada, nah nggak ada jadi bingung. Nah itu makanya waktu itu tanya ke Sutiati tapi nggak ada balasan. Ya nanti kalau masih ada hal yang perlu dipertanyakan tentang ini bisa secara pribadi juga atau mau yang ternyata saya begini itu bisa. Tapi yang utama yang khusus untuk ini segera buat surat keringanan itu. Ya nanti dari situ kita akan dengan gereja-gereja bahwa ini masih ada mahasiswa yang membutuhkan support dari setiap dosen yang ada di Jawa Timur. Oke, siap. Ya terima kasih untuk waktunya. Ya memang keuangan kita hanya seperti ini itu sementara. Jadi tidak perlu banyak diekspos tentang keuangan. Masih ya kan itu tapi ya kalau ada COD bisa kan ya sponsor ada kejujuran dan keluarga jadi pokoknya berjalan. Ini itu kalian memang datang ke sini tujuannya untuk belajar dan kita ya katanya firman Tuhan ya bukan katanya ini firman Tuhan ya bukan tidak siang pada kita jadi hanya keseriusan kalian orang yang serius pasti sukses ya tidak akan tertutup berkat itu. Amin. Yang penting berjalan di dalam oke ya terima kasih berdoa Bu nanti operator dan mengucap syukur. Ya demikian untuk sesi kedua mungkin untuk menutup kegiatan hari ini saya minta kesediaan dari Rocky untuk menutup kegiatan hari ini. Silakan. Belum nih. Equin ya. Begitu dalam. Baik kita berdoa. Teman-teman syukur Tuhan buat kesempatan hari ini di mana kali ini kami dalam menjalankan arahan yang telah disampaikan oleh Muslim mengenai keuangan kami ini dengan baik selalu memberikan kita biar apa yang disampaikan kami sesuai kami dan pasti bahkan kami melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan hikmah yang disampaikan oleh Tuhan. Sebentar juga kami kontribusi dari tempat ini yang terus selalu berkati menjaga kami aktivitas kami pada hari ini juga kami sertai dalam tangan Tuhan. Ampun setiap dosa dan pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih.